Iya, bayangkan saja Mas Satria, saya udah los, di atas saya los, di bawah saya los, mau jadi apa lagi nih? Oke, kembali lagi di Kapur Tulis. Kali ini saya bareng dengan Pak Ogani, praktisi pendidikan di Kabupaten Karawang. Biasanya kita kali ini akan ngomongin tentang pendidikan, terutama di bagian bagaimana para remaja ini mempertahankan kualitas pendidikannya, termasuk keimanannya di tengah digitalisasi ini. Lebih jelas lagi, kita langsung ke narasumbernya aja. Ini Pak Gani, di perkembangan zaman saat ini kita masuk kepada era digitalisasi. Tentu tantangan ini kan nggak lagi datang dari satu lini, datang dari segala arah. Bagaimana kita menyikapi antara remaja, pergaulannya, pendidikannya, dan keimanannya di tengah digitalisasi ini? Gimana Pak Gani? Ya, tentu bicara tentang era digital atau globalisasi, namanya juga global ya. Berarti sudut pandang kita tidak bisa dalam satu sudut lagi. Perspektif kita harus bisa global dari semua sudut. Selaku pendidik anak-anak, kita juga harus bisa merubah fokus. Berarti kita tidak dalam satu fokus saja. Anak-anak juga kita harus supaya mereka juga bisa berpikir bahwa semua fokus mereka harus lihat. Jadi jangan sampai mereka juga gagal fokus kepada yang lain karena dia hanya punya fokus yang satu. Itu yang paling penting, harus kita bahas juga nanti. Pentingnya bagaimana kita orang tua, pendidik, semua anak didik, semua harus terbuka dalam kondisi sekarang ini. Di posisi remaja mengaktifkan filternya itu pada bagian mana, pada sektor mana? Oke, otomatis bicara tentang filter kita tidak bicara tentang teknis ya. Artinya kita melalui pemahaman dulu. Otomatis pemahaman kita maksud adalah sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Apa sih yang baik? Apa yang tidak baik? Ini kita harus atur dulu. Ya. Anak-anak kita harus terbuka. Kita sebagai pendidik, sebagai pengajar, sebagai orang tua juga harus yang tahu bagaimana sih menghadapi anak-anak yang katakanlah sekarang milenial. Ya. Bagaimana sih orang tua pendidik yang sekarang sebagai teladan bagi anak-anak milenial. Nah, ini kita harus, jadi bukan kita fokus dalam perangkatnya saja, tapi kitanya sebagai kendali dari perangkat itu kita harus tahu ada batasannya. Ya. Jadi kita tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang cocok, mana yang tidak cocok, mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Boleh dikata sebagai orang tua, sebagai pendidik kita harus siap dulu dengan keadaannya ya. Betul. Lebih dulu membaca situasi ketimbang anak itu mengetahui sendiri gitu ya. Ya sebenarnya relatif. Lebih baik lagi kalau kita lebih bisa mendahului anak-anak. Tapi faktanya sekarang kan lebih banyak orang tua atau pendidik yang gaptek dibandingkan anak-anak. Nah ini realita. Nah sementara realita yang begini bagaimana? Mau nggak mau saling. Ya, jangan sampai anak-anak berjalan sendiri dengan dunianya. Sementara pendidik dan guru nyaman di dunianya. Wah, kapan nyambungnya gitu kan? Nah, kira-kira begitu. Ini yang kami rasakan selaku pendidik juga begitu. Selaku pendidik untuk generasi milenial, generasi sekarang, mau tidak mau pendidik harus masuk ke dunia mereka. Apapun caranya, kita harus bisa memasuki dunia mereka. Dengan cara apa? Ya kita harus berkorban mungkin menjadi bagian dari dunia mereka. Ya. Karena gap itu tidak bisa kita pungkiri, generasi itu tidak bisa kita pungkiri. Berarti penting untuk memposisikan kita sebagai orang tua, sebagai pendidik. Betul. Berada tidak hanya sebagai pengawas, Ya. tapi juga pendamping gitu. Pendamping, teman dan sahabat. Tidak hanya sebagai polisi. Ya. Ya, betul. Karena yang ditakutkan begini, lama-lama anak itu hanya takut karena amarahnya, takut karena peraturannya. Ya. Bagaimana sih caranya untuk mencapai kesadaran? Nah, di sini peran gereja.
anak-anak di gereja juga harus diayomi, didampingi dengan pembelajaran, dengan pengajaran di gereja. Saya yakin dan percaya ketika gereja mau berperan aktif untuk melakukan pengayoman, pembimbingan, pendidikan di gereja melalui pola dan caranya tersendiri, ya, saya yakin bahwa seperti Tuhan firman katakan ya, dalam Rasul Paulus ya, sini dalam Roma 12, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Nah, ini adalah satu hal yang harus kita ingat. Dunia ini apa sih? Era digital ini apa sih? Globalisasi itu apa sih? Tapi Rasul Paulus ingatkan, jangan kamu serupa dengan dunia. Betul, kita masih ada di dunia. Kita adalah bagian dari digital itu sendiri. Kita bagian dari globalisasi. Tapi kita tidak serupa dengan dunia, dengan globalisasi. Itu yang penting pertama-tama. Kita harus terbuka, serta didik remaja harus ditekankan. Yang orang tua juga harus terbuka, dia harus bisa menjadi teladan di rumah, di mana. Mengajar juga demikian, menjadi teladan. Tidak hanya di sekolah, di seluruh lingkungan. Oke. Berarti perlu standarisasi tertentu. Oh iya jelas. Standarnya dari mana? Orang tuanya dulu, apa anaknya dulu dari siapa? Itu kan perlu dipertegas. Sama aja dengan pertanyaan. Lebih dulu mana telur dengan ayamnya, gitu kan? Sebenarnya sih, ya jelas standar yang pertama itu adalah firman Tuhan. Ya. Standar yang pertama itu kita ambil dari firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu yang pertama-tama. Bagaimana kita supaya tidak serupa? Siapa dulu yang tidak serupa? Ya kalau kita mau lihat dari struktur, otomatis yang pertama dulu dari teladan, yang menjadi teladan siapa? Ya itulah dulu yang memperlihatkan dulu. Oh bagaimana sih teladan seorang yang tidak serupa dengan dunia? Ketika orang tua, ketika pendidik sudah berhasil sebagai teladan, maka yang melihat para remaja bisa menilai dari sikap dari mereka. Terus yang kedua, kita masuk dari lebih lanjut tentang Roma 12 ayat 2. Sebenarnya bagaimana kita bisa berubah? Bagaimana kita supaya tidak serupa dengan dunia? Rasul Paulus mengatakan melalui pembaruan budi. Nah, ini adalah bagian kognitif itu di sini, kurikulernya itu di sini, perubahan budi. Budi seperti apa sih? Atau budi si ada, budi pengertian bagaimana? Nah, di sini adalah tentang nilai-nilai iman Kristen atau dalam Alkitab disebut buah roh 9. Ini adalah teladan utama paton yang harus kita pakem di sini. Prinsip utama harus ditekankan, dicapai. Iya, buah-buah. Kasih, ada damai sejahtera. Bagaimana kita memperlihatkan kasih dalam dunia sekarang yang sudah terbuka, katakanlah dalam situasi dengan berita di medsos, hoax. Bagaimana kita menanggapi ajakan? Bagaimana kita menanggapi ujaran kebencian? Bagaimana kita menanggapi informasi yang salah? Kita tahu sekarang semua orang tidak bisa lepas dari gadget, tidak bisa lepas dari media sosial. Ketika ada informasi yang salah, katakanlah pornografi atau hoax, bagaimana sikap kita? Ya. Apakah kita penikmat juga dari media sosial? Ya pilihan ada di tangan kita. Masalahnya kita ladangkan kita di situ. Nah, mungkin ini yang menjadi tugas ujian bagi kita. Oke, muaranya kan adalah bukan lagi kita sebagai yang menuju kepada standar itu, tapi di luar sana kita menjadi standar yang baru bagi mereka yang tak kenal dengan Tuhan. Ya. Tapi masalah di sini prosesnya itu kan nggak gampang kan? Yo, tentu Ya, jelas. pasti kan? Itu tidak gampang. Ada nggak kira-kira gimana sarannya tips untuk para remaja di dalam radikalisasi ini berproses, tahan prosesnya gitu. Nah, pada intinya makanya kita sebagai pendidik juga harus mengajak pendidik bahwa tantangan ini nyata di depan mata untuk kita semua. Ya. Semua terbatas, pengajar pendidik juga terbatas. Ya. Anak-anak lebih banyak asik di dunianya, tapi
peranan kita selalu mendorong, membimbing anak-anak. Supaya mereka tahu loh, ini loh standarnya platform. Yang namanya hoax ini begini. Jadi kalau ada berita begini, ini pastikan hoax atau tidak, caranya begini. Nah, orang kita sebagai harus tahu. Nah, kalau namanya sudah memuat ujaran kebencian, oh ini begini. Sara ini harus begini. Kemudian, kalaupun kita harus komen, bagaimana komen kita yang benar? Bagaimana memberikan komen yang positif? Kadang-kadang memberi komen kita mungkin jadi dipersalahkan, gitu kan? Karena mungkin tata letak bahasa atau gaya bahasa yang mungkin kurang baik. Nah, jadi dibutuh ke hati-hatian. Terus yang kedua, ya saya percaya ketika kita sudah membimbing kerohanian anak remaja kita bahwa penyertaan roh itu harus terlihat. Bahwa manusia mungkin tidak sempurna, selalu banyak. Tetapi Roh Kudus lah yang akan membimbing supaya kita boleh terus berjalan dalam koridor yang benar. Iya. Gini Pak. Iya. Tadi skupnya kan udah sangat luas. Iya. Saya bawa tentang skup yang kecil ya, keluarga. Iya. Saya mencermati salah satu cara upaya untuk menangani semuanya adalah bangkitnya lagi kegiatan misbah doa dalam keluarga. Iya. Ya meskipun tidak semuanya tapi Iya. perlahan sepertinya semangatnya mulai kendor. Iya. Gimana tanggapan Pak Gani tentang misbah doa dengan upaya untuk menjaga Oke. remaja? Ini juga saya berhati-hati ya kalau ditanya bagaimana tanggapan saya tentang sebagai keluarga, bagaimana dengan upaya gitu ya. Saya tidak melihat apa ya, artinya ketika bagaimana artinya saya menilai gitu ya. Tapi yang saya mau katakan di sini bahwa itu adalah pattern yang sudah ditetapkan bahwa misbah itu tidak boleh, tidak harus. Ya sangat disayangkan juga memang kalau ada katakanlah gereja yang tidak melihat ini sebagai satu hal yang paling katakanlah sebagai benang merah gitu, bahkan bisa mengabaikan. Saya kira ini sudah perlu dipertanyakan bahwa sejak awal ya firman Tuhan itu selalu bahwa mengatakan bahwa dimulai dari kita, diri kita sendiri. Ya kan? Nah, Misbah Keluarga ini adalah salah satu ya media cara untuk melakukan bimbingan tingkat pertama pada keluarga kita. Ibarat kalau kita ke rumah sakit, vaskes satunya itu. Vaskes di satu keluarga. Ya. Jadi maka tadi Pak Satriadi, kalau ada kenakalan remaja terjadi anak-anak di sekolah atau di tawuran di mana, akan lebih mudah itu. Gimana sih yang salah sekolah atau orang tuanya? Mungkin kebanyakan pertama-tama orang menyalahkan sekolah, kemudian sekolah menyalahkan orang tua. Ya kan begitu ya. Tetapi kita bukan masalah tidak. Yang jelas budi pekerti, mental anak ini sudah terganggu sehingga dia berani melakukan hal yang tanpa berpikir gitu. Artinya apa? Ini masuk poin yang ketiga dari Roma 12 itu tadi. Pertama-tama kita harus jangan serupa dengan dunia. Yang kedua bahwa kita harus memiliki pembaruan akal budi. Kita harus dicuci otak dalam kutip positif ya. Cuci otak artinya supaya ada pembaruan. Pembaruan yang dari mana? Yang daripada surgawi turun ke kita serupa. Supaya yang ketiga, kita tahu apa yang menjadi tujuan kita kehendak Allah dalam hidup kita. Saya selalu pelajar, tujuan hidup saya apa sih? Kehendak Allah apa sih hidup saya selalu pelajar? Katanya hidup ini adalah kesempatan, katanya hidup ini adalah berkat. Nah kemudian saya harus bagaimana? Saya pelajar loh. Saya harus bagaimana supaya bisa saya menjadi berkat? Jangan sampai anak-anak bingung dalam kondisi ini saja. Dia sampai berdiri di tempat, gue ini harus gimana? Nah, anak-anak harus kreatif, bisa memposisikan dirinya, menempatkan dirinya, bersosialisasi, menjadi berkat. Dia harus tahu posisinya apa, fungsinya apa. Iya betul. Kalau dia kehilangan fungsinya, Nah, dia cuma patung di situ. Patung lilin ya kan, yang ada darahnya. Inilah yang menjadi titik permasalahan rata-rata saat ini. Karena apa? Peran dari keluarga itu sekarang rata-rata dalam era digital sekarang tingkat kesembuhan orang tinggi. Waktu untuk anak-anak menjadi terbatas.
Ya kalau gereja dalam hal ini cepat tanggap bisa mengambil alih, tapi persentasenya sangat sedikit. Faktanya banyak anak-anak yang di luar sana tidak tercover dengan orang tua dari gereja dan akhirnya memiliki gangguan psikologis. Esensinya adalah kita harus bersama-sama bahwa melihat ini sebagai satu hal yang pokok. Kita nggak bisa abaikan. Apapun tantangannya, apapun alasannya, ya kan? Pokoknya tetap satu. Firman Tuhan ini harus dilakukan. Kalau tadi kita katakan bahwa keluarga berperan, gereja berperan segala macam. Saya mau soroti begini. Dari anak ini sendiri. Sebetulnya masalah utama adalah komitmen. Ya. Betul, komitmen. Ketika kita memang hak mereka juga untuk bermain. Kita nggak bisa mengalah. Betul. Tapi yang diperlukan adalah komitmen. Ya, gimana sih caranya supaya remaja itu komitmen dengan kesetiaannya dan setia dengan komitmennya? Oke. Pak Satria, namanya komitmen ini bukan tumbuh dengan sendirinya ya. Kalau masalah komitmen ini ada disiplin. Disiplin itu ada janji, ada kesetiaan. Kalau dalam firman Tuhan kesetiaan. Supaya setia bagaimana sih? Otomatis kita pertama-tama harus memiliki pikiran positif. Kita harus mempercayai dulu bahwa dia mampu, bahwa dia pasti begitu. Kemudian kita harus mendidik dia dalam disiplin dan kebenaran. Karena dalam Tuhan itu kita dididik tidak ada abu-abu. Ya dan tidak. Yes dan no. Nah, kita harus disiplin, komitmen. Tidak ada cerita no, yang ada yes. Nah, ini anak-anak harus begini terus. Supaya apa? Ketika sebelum mereka memiliki komitmen, mereka sudah memiliki percaya diri dulu. Tampil beda percaya diri itu harus mereka miliki dulu, sehingga mereka bisa komitmen. Ya, komitmen. Nah, kemudian dalam firman Tuhan juga mengatakan di sini, Ibrani 12 katakan begini, berusaha hidup damai dengan semua orang. Nah ini berusaha hidup damai. Kata berusaha ini, Bapak Rasul Kudus mengatakan ini adalah pekerjaan yang sulit. Kita harus berusaha. Gak mudah. Komitmen itu sesuatu yang serius dan sulitnya minta ampun. Masalahnya kembali kepada kita sebagai pejuang-pejuang rohani itu. Perjuangan kita itu mau sampai gimana sih? Hidup merdeka atau mati sama sekali gitu enggak? Kan kata Tuhan cuma dua, merdeka atau mati cuma dua kan? Apa tadi? Merdeka atau mati? Nah, dalam Tuhan juga yes apa no? Nah sekarang gini, jangan-jangan sebagian kita remaja ya, sampai dengan kita lah yang udah pada tua begini, jangan-jangan menempatkan capaian komitmen itu sederhana banget, nggak seperti kalau dulu kan kita berjuang komitmen sampai kita merdeka, kalau merdeka mungkin enggak. Nah, jangan-jangan komitmen kita ini garis finishnya cetek gitu. Oke. Kalau memang begitu, yang bermasalah itu berarti kitanya dong, bukan anak-anaknya. Itu bisa begitu. Nah, tapi yang jelas bahwa kata Tuhan Yesus juga, buah tidak akan jatuh dari pohonnya. Anaknya nggak jauh dari bapaknya, orang tuanya. Ya kalau orang tuanya tidak bisa memberikan teladan, makanya akan kelihatan ke anak-anaknya. Itu fakta real. Tetapi saya percaya ketika kita semua orang tua yang sudah dalam Tuhan tahu dengan kebenaran ini seperti yang pengajaran Paulus Roma 12 ayat 2 dikatakan yang pertama-tama ini sangat luar biasa sekali. Kita harus berjuang dalam 3 ini saja. Sederhananya. Jangan serupa dengan dunia itu. Itu pertama. Dunia ini macam-macam, ya kan? Kenakalan remaja macam-macam. Itulah dunia ini. Itu komitmen yang dibangun itu harus sampai kepada level pemikiran taruhannya surga ya. Harus surga. Taruhannya keselamatan. Betul. Keselamatan. Kalau sampai begitu kan itu empat komitmen kita. Iya. Bahkan kita ini adalah pejuang-pejuang apa katakanlah yang berorientasi pada surga. Karena waktu kita nggak tahu kapan Tuhan jemput. Kita melakukan apa yang dari sekarang untuk siapa sih? Untuk kita, tapi untuk di surga, bukan untuk di dunia. Komitmen kita lakukan pada Tuhan kan masa depan ini. Betul. Dan masa depan kita bukan di dunia. Iya, gitu. Masa depan kita di. Nah, panjang waktu juga panjang betul. waktu keyakinan. Ini. Nah, jadi kembali lagi, artinya apa? Karena kesempatan kita di dunia ini
adalah untuk investasi kita di surga. Jadi kita sebagai pengajar, kita sebagai pendidik, kita sebagai orang tua, kita melihat anak-anak ini supaya mereka nggak tersesat lost generation. Makanya mereka kita arahkan mulai sejak dini supaya ini menjadi anak-anak yang mewarisi kerajaan surga, sama seperti kita. Kita sekarang ini kan dulu karena ada didikan dari orang tua, para pendahulu kita, ya para pembimbing. Nah sekarang tiba saatnya kita untuk melakukan bimbingan kepada generasi berikutnya. Ya bayangkan saja Mas Satria, saya udah lost, di atas saya lost, di bawah saya lost, mau jadi apa lagi nih? Tercerai-berai, terpacar malut, terparut Kacau balau. Komitmen udah. Iya. Jangan serupa dunia udah. Oke. Tips. Oke. Closing statement sekarang. Oke, baik. Closing statement saya sekarang, saya harap yang menonton Kapur Tulis ini nggak cuma sebatas generasi kayak kita ya, tapi anak-anak para remaja juga ya. Hei kamu anak-anak, hei kamu orang tua, hei kamu pengajar, hei kamu orang tua. Tuhan katakan kita adalah cara, bahwa ya, Tuhan adalah pokoknya. Yesus adalah pokok, kita adalah caranya. Anda anak-anak, Anda dewasa, Anda orang tua, Anda remaja, Anda pelajar, Anda pembimbing, Anda hamba Tuhan. Anda hamba Tuhan. Kita semuanya sama di hadapan Tuhan sebagai carang. Ya. Kemudian Tuhan bilang bahwa Tuhan tahu siapa carangnya. Ya. Carang yang tidak berguna Tuhan akan potong. Ya. Closing statement saya Ibrani 12:14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, mengejar kekudusan, karena semua orang ya hanya akan bisa melihat, merasakan Tuhan ketika kita semua hidup dalam kekudusan. Ya. Saya tidak mengatakan kalau saya kudus, ya, tetapi mari kita mau belajar semua mengejar kekudusan. Ya. Selamat berjuang, sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan berkati. Makasih banyak Pak Gani waktunya. Ke teman-teman, kita sudah banyak mendengar, banyak belajar dari Pak Gani. Kita lakukan, kita serap, kita maknai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kapur Tulis tetap eksis.